Selamat pagi dari Jalan Libowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Saat Lebaran dan sehari pasca Idul Fitri, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kerahkan 2 armada yang akan bekerja hanya di jalan protokol. ASN Pemkot Bau-Bau diharapkan menjadi peredam, bukan ikut memprovokasikan masyarakat terhadap isu-isu kenaikan harga komoditi pangan. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Selasa 9 April 2024, bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Optimalkan pengangkutan sampah saat Lebaran dan sehari pasca Idul Fitri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kerahkan 2 armada yang akan bekerja hanya di jalan protokol. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau selama Lebaran dan H+1 pasca Idul Fitri akan membatasi pengangkutan sampah. Hal tersebut dikarenakan dinasnya memberi kesempatan kepada para petugas kebersihan lingkungan untuk libur Lebaran selama 2 hari mulai 10 hingga 11 April. Mengantisipasi timbulan sampah menjelang Lebaran hingga sehari pasca Lebaran yang diperkirakan mencapai 90 ton per hari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau mengoperasikan 2 unit mobil pengangkut untuk mengangkut sampah warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfia Hamir menuturkan mobil operasional pengangkut sampah ini hanya akan bekerja mulai pukul 12 siang hingga jam 10 malam yang hanya akan difokuskan pada jalan protokol. Khusus di momen Hari Raya, Halfia berharap masyarakat dapat mengumpulkan sampah koran bekas sebagai alas sejadah di satu titik agar memudahkan petugas saat pengangkutan. Bahkan dirinya menghimbau akan lebih baik lagi jika sampah tersebut dibawa pulang dan dibuang di kontainer sampah sehingga tidak mencemari kawasan publik dan jalan raya. Untuk 2 hari itu yaitu hari Rabu dan hari Kamis ya, ada armada yang akan bertugas sebanyak 2 unit. Jadi pas setelah sholat Id pada hari Lebarannya mereka akan bertugas jam 12 sampai jam 10 malam. Itu dua mobil yang akan bertugas keliling-keliling di jalur protokol. Begitupun pada tanggal 11-nya, hari Kamisnya juga begitu. Ada 2 armada yang akan menyisir di jalur-jalur protokol untuk mengantisipasi sampah yang dibuang pada hari Lebaran. Ia meminta masyarakat yang bermukim di lorong selama 2 hari tersebut dapat membuang sampah di kontainer sediaan pemerintah di jalan-jalan protokol. Pastikan membuang sampah pada tempatnya dan tidak dihamburkan di sembarang tempat yang dapat mencederai kebersihan dan keindahan Kota Bau-Bau di hari yang fitri nanti. Halfia berharap pula selama 2 hari tersebut warga dapat melakukan pemilahan sampah dari rumah. Sampah organik sebaiknya diolah menjadi kompos agar mengurangi beban tumpukan sampah di TPA. Sementara itu untuk pengangkutan sampah secara menyeluruh akan normal kembali Jumat 12 April 2024. Wadi Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. ASN Pemkot Bau-Bau diharapkan menjadi peredam, bukan ikut memprovokasikan masyarakat terhadap isu-isu kenaikan harga komoditi pangan. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Nah, kalau ada seperti itu, jangan kita yang apa-apa jadi bagian dalam provokasi. Harga cabai naik kok, sudah komentar di mana-mana. Jangan, harus kita yang bertanggung jawab untuk menenangkan masyarakat kita. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Tarasman Manafi meminta seluruh ASN lingkup Pemkot Bau-Bau untuk menjadi bagian dari pemberi informasi positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Rasman Manafi mengingat saat ini musim mudik di mana banyak anggota keluarga yang sudah tiba di kampung halaman. Disebutkan dengan meningkatnya pemudik, maka permintaan terhadap komoditas tertentu di pasaran tentu akan meningkat dan ini dipastikan akan berdampak pada terjadinya gejolak harga. Dalam posisi seperti ini, ASN diharapkan bisa ikut meredam isu-isu kenaikan harga yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Tolong sampaikan, tolong himbau, tolong ingatkan bahwa keluarga kita semua, keluarga kita yang dari luar negara berkabung, pasti kebutuhan pokok akan meningkat, harga pasti selalu akan naik. Kami di pemerintah kota, kita semua sudah mempersiapkan langkah-langkah itu dengan pasar murah dan macam-macam. Nah, kalau ada seperti itu, jangan kita yang apa-apa jadi bagian dalam provokasi. Harga cabai naik kok, sudah komentar di mana-mana. Jangan, harus kita yang bertanggung jawab untuk menenangkan masyarakat kita. Ya, jangan bagian dalam menyebarkan seperti itu.
Selain itu, lanjut Rasman, meningkatnya jumlah pemudik yang masuk di Kota Bau-Bau juga berdampak pada meningkatnya produksi sampah harian. Rasman Manafi meminta ASN Pemkot Bau-Bau untuk bisa bersama-sama bijak dalam mengelola sampah rumah tangga. Ya namanya lebaran pada sampah meningkat. Karena orang datang, belum sampah terbatas. Namun jawab dari pemerintah kota, minimal lingkungan kita itu bersih. Karena kalau itu terus terjadi, itu akan menjadi penyakit baru di musim hujan. Berarti virus bakteri akan dapat tempat lebih lagi. Jadi sampah perhatikan, ingatkan, tangani. Jangan hanya kita bilang. Selain itu, PJ Wali Kota juga mengingatkan untuk menikmati hari kemenangan dengan bersama-sama menjaga kerukunan dan kebersamaan di antara masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas PUPR Kota Bau-Bau menyatakan rekrutmen tenaga fasilitator lapangan atau TVL di kantor tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Intinya kami di Dinas PU itu rekrutmen TVL itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan Juklat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau menyatakan rekrutmen tenaga fasilitator lapangan TFL di dinas tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan atau Juklak. Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Abdul Karim mengatakan tahapan rekrutmen TFL juga telah ditempel di papan pengumuman kantor tersebut. Pihaknya memilih mengumumkan tahapan rekrutmen melalui metode tersebut sesuai pilihan dalam Juklak. Intinya kami di Dinas PU itu rekrutmen TFL itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan Juklat. Ada tahapannya, pengumumannya ditempel. Kalau katakan kenapa tidak dipublis, tidak harus. Berdasarkan Juklatnya itu tidak harus. Bisa dipilihannya juga bisa ditempel di papan pengumuman kantor gitu. Meski begitu, kalaupun ada pihak yang menyatakan rekrutmen tersebut tidak sesuai, Karim mengatakan agar disampaikan secara baik-baik dan tidak perlu anarkis. Pihaknya siap diperiksa bila melakukan kesalahan. Dalam rekrutmen tersebut, Karim menegaskan tidak ingin membangun peta konflik agar ke depan tugas-tugas yang dilaksanakan mendapat dukungan secara bersama-sama. Ia mengatakan pada rekrutmen tahun ini sebanyak 6 orang TFL diterima dari tahun sebelumnya 12 orang lantaran kondisi anggaran minim. Tugas TFL sendiri memfasilitasi dinas dengan kelompok swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program yang dibiayai dana alokasi khusus. Disebutkan 6 orang TFL yang diterima terdiri dari 3 orang merupakan TFL tahun sebelumnya dan 3 orang lainnya merupakan ex tenaga magang Dinas PUPR Bau-Bau. Mereka dinyatakan telah memenuhi kriteria. Yang menjadi polemik diakui Karim karena 3 orang TFL yang diterima itu disinyalir merupakan tenaga honor yang bertentangan dengan Juklak. Tetapi dirinya menegaskan mereka bukan tenaga honor, melainkan ex tenaga magang di kantor Dinas PUPR Bau-Bau. Yang 3 ini bukan tenaga honor, bekas tenaga magang di sini. Tapi 2024 tidak di-SK-kan lagi karena memang tidak ada honornya. Nah, jadi mereka bukan tenaga honor di sini. Kebetulan dia mendaftar di TFL dan memenuhi persyaratan kinerjanya juga sering membantu di sini. Itu yang kita terima. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, Dr. Run jadi program baru Ikatan Dokter Indonesia atau IDI cabang Bau-Bau. Dr. Run yang berarti dokter berlari adalah program baru IDI yang dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini diterangkan oleh Ketua IDI cabang Bau-Bau Dr. Sulianti Rahman Badawi saat menghadiri acara Mozaik Ramadan di studio RRI Bau-Bau pada Sabtu pekan lalu. Dokter spesialis mata ini mengatakan kegiatan lari pagi yang dilakukan anggota IDI Bau-Bau ini adalah sebagai upaya untuk menjaga kesehatan pribadi karena banyak dokter yang hanya fokus pada kesehatan pasien namun terkadang lalai dengan kondisi tubuh sendiri. Selain itu katanya Dr. Run juga berbagai ajang silaturahmi
antar sesama anggota ID. Selain Dr. Run, ID Bau-Bau juga memiliki berbagai program seperti program penyuluhan di rumah sakit atau puskesmas dan pesantren, seminar kesehatan, serta program khusus Ramadan ID Berbagi. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Saat Lebaran dan sehari pasca Idul Fitri, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kerahkan 2 armada yang akan bekerja hanya di jalan protokol. ASN Pemkot Bau-Bau diharapkan menjadi peredam, bukan ikut memprovokasikan masyarakat terhadap isu-isu kenaikan harga komoditi pangan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.